DPR cecar Menteri Bahlil soal korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi Harvey Mois. Isu kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tibike tahun 2015-2022 kembali mencuat. Kali ini turut disoroti anggota Komisi VI dari fraksi PDIP, Mufti Anam ketika rapat dengan Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Menurut Mufti, kasus dugaan korupsi yang menyeret nama-nama tersohor itu seperti suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois, Hesem, Krazirik Helena Lim, sampai pengusaha Robert Bono Susatya disinyalir ada dugaan keterlibatan mafia di alam kasus ini. Soal ramainya skandal timah, Pak Menteri yang melibatkan suaminya Sandra Dewi, yaitu Harvey Mois yang di dalamnya juga ada Helena Lim, dan kemudian ternyata di belakangan ada mafia besar yang kami dapatkan infonya namanya adalah Robert Bobo Susatyo. Pak Menteri, tanya Mufti kepada Bahlil saat rapat. Lantas, politikus PDIP itu menyinggung soal nilai dugaan kerugian negara yang fantastis akibat korupsi fantastis ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah sepanjang 2015 sampai 2022. Kalau kita lihat, rakyat-rakyat kita ini cerdas Pak Menteri. Mereka coba menghitung-hitung dari 271 rupiah duit negara yang mereka ambil, yang mereka korupsi, ujar Mufti. Bahkan, Mufti menggambarkan kerugian negara akibat kasus korupsi Harvey DKA bisa membuat rakyat sengsara, karena harus terbebani akibat kerugian negara yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Kalau dihitung-hitung itu rakyat, harus nyari Rp1 per hari. Yang itu kalau Rp1 per hari mereka baru bisa mengembalikan di 752 tahun, artinya ini bukan korupsi yang sedikit Pak Menteri. Maka kami ingin tanya di tempat ini, kami jujur suasana kebatinan kami terganggu. Kemana ya Kementerian Investasi ya, kok nggak punya rasa tanggung jawab publik? Tambah dia. Sementara usai rapat, Bahlil menanggapi pihaknya masih akan mengkaji lebih dalam terkait kasus korupsi timah tersebut, guna mengetahui secara detail duduk perkara kasus tersebut. Saya kan belum tahu duduk perkara yang sesungguhnya ya, kita sedang mengkaji sampai sekarang, kata Bahlil saat ditanya awak media. Namun, Bahlil mengaku masih bingung dengan adanya kasus ini, khususnya soal izin usaha pertambangan (IUB) yang dipakai para tersangka sampai akhirnya menimbulkan kerugian negara yang begitu besar. Saya juga lagi bingung dia ini mengerjakan di atas IUB-nya atau di atas IUP yang lain, dan sekarang tim kami di Deputi saya lagi mempelajarinya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung Kejagung kekinian tengah memeriksa pengusaha Robert Bono Susatya sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan setelah total 16 tersangka ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tibike 2015-2022. Adapun terbaru suami Sandra Dewi, Harvey Mois dijerat sebagai tersangka. Dia berposisi selaku pemegang saham perusahaan PT Refinet Bangkatin, RBT, yang statusnya ditingkatkan dari saksi. Adapun Harvey Mois adalah tersangka ketiga, di mana sebelumnya untuk pejabat PT RBT telah ada 2 tersangka yakni SP Suparta, selalu Direktur Utama PT RBT, dan Reza Ardiansyah, selalu Direktur Pengembangan Bisnis PT RBT. Diduga peran Harvey Mois adalah kepanjangan tangan dari 2 tersangka selaku pejabat RBT. Dia di sana terlibat dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Pelanggaran yang dilakukan terkait kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tibike dengan pihak swasta secara ilegal.
Hasil pengelolaan itulah yang kemudian dijual kembali oleh pihak swasta kepada PT Timah Tbk, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara ditaksir mencapai 271 triliun rupiah sepanjang 2015 sampai 2022.